Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 12-15. Chapter 1215 Ruang bawah tanah tim skala super besar. Ruang pertemuan lantai atas Candlelight Trading Firm. Begitu Si Feng memasuki ruangan, dia melihat perubahan di Phoenix Rain, yang saat ini duduk di samping jendela Prancis. Jika Phoenix Rain memancarkan ketenangan, perasaan terkumpul dengan aura superior, dia sekarang merasa bebas dan alami. Meskipun hanya ada sedikit perubahan pada temperamennya, Si Feng tahu bahwa panen Phoenix Rain dari ruang teknik rahasia sangat signifikan. Tak heran mengapa berbagai negara adidaya sangat membutuhkan loh teknik rahasia. Efeknya sungguh luar biasa. Dalam hati Si Feng terkejut. Jika tablet perunggu sudah sangat efektif, Si Feng merasa sulit untuk membayangkan seperti apa efek tablet emas yang akan dicuri oleh pemuda misterius NPC itu. Master Pavilion Phoenix, Anda pasti datang lebih awal. Saya berasumsi kamu akan berada di sana setidaknya selama 30 jam, kata Si Feng sambil duduk. Bolehkah saya tahu masalah mendesak apa yang ingin Anda diskusikan? Meskipun ini mungkin terdengar agak blak-blakan, saya perlu tahu. Apakah Anda masih memiliki air jiwa yang tersisa? Phoenix Rain bertanya, ekspresinya tegas saat dia melihat Si Feng. Sedikit antisipasi berkilauan di matanya. Jika Anda masih memiliki beberapa, saya bersedia membelinya dengan harga 50 emas per botol atau kristal ajaib dengan nilai yang setara. Si Feng, kurang lebih, terkejut mendengar pertanyaan Phoenix Rain. Bahkan item habis pakai paling mahal yang dapat meningkatkan fokus pemain tidak melebihi 20 emas. Di Zero Wing, anggota guild dapat membeli 100 berry wine dari Dark Den seharga sekitar 8 atau 9 gold. Namun, Phoenix Rain telah menawarkan untuk membeli Soul Water seharga 50 gold per botol tanpa ragu-ragu. Master Pavilion Phoenix, mengapa Anda tiba-tiba begitu tertarik pada air jiwa? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin untuk menentukan efek Soul Water berdasarkan deskripsinya. Hanya dengan mengujinya secara pribadi orang akan memahami manfaatnya. Dia telah memperoleh total 6 tetes air jiwa dan telah menyimpannya dalam 6 botol kaca terpisah, 5 diantaranya telah dia berikan kepada Aqua Rose dan yang lainnya. Dia telah menyimpan botol terakhir untuk dirinya sendiri jika dia membutuhkan efeknya. Logikanya, Phoenix Rain seharusnya tidak memiliki cara untuk mengetahui nilai sebenarnya dari Soul Water. Sulit untuk tidak menyadari efek Soul Water bahkan jika aku tidak mau. Ketua tim Ye Feng, Anda belum pernah memasuki ruang teknik rahasia, jadi Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami situasinya. Di dalam ruang teknik rahasia peringkat perunggu, siapapun yang mampu mencapai lantai 4 dalam 6 jam pada upaya pertama mereka harus dapat memahami warisan yang mereka pilih dengan mudah. Mereka yang memiliki bakat bahkan mungkin bisa mencapai lantai 4 dalam waktu kurang dari 6 jam. Adapun untuk mencapai lantai 6 dalam 6 jam, sangat sedikit jenius yang pernah berhasil mencapai prestasi itu. Menunjukkan senyum pahit, Phoenix Rain melanjutkan, namun, di antara kelompok Aqua Rose, bahkan yang paling lemah di antara mereka mencapai lantai 6 dalam waktu 6 jam, sementara 4 lainnya mencapai lantai 7. Meskipun dia mengakui bahwa Aqua Rose dan yang lainnya cukup berbakat, fakta bahwa yang terlemah di antara mereka telah mencapai lantai 6 dalam waktu 6 jam adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Di seluruh pavilion Naga Phoenix, jumlah orang yang berhasil mencapai lantai 6 dalam ruang teknik rahasia perunggu dalam 6 jam dapat dihitung dengan satu tangan. Setiap orang dari orang-orang ini adalah monster yang telah mencapai domain realm. Tapi bagaimana dengan Aqua Rose dan yang lainnya? Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya mencapai alam pemurnian dan bahkan tidak dekat dengan alam air yang mengalir, apalagi menguasai domain. Namun, penampilan Aqua Rose dan yang lainnya sangat mencengangkan. Dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencapai hasil seperti itu. Satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan oleh Phoenix Rain adalah air jiwa yang Si Feng berikan pada gadis-gadis itu sebelum mereka masuk. Jadi, itulah masalahnya. Sadarlah Si Feng, saya masih memiliki air jiwa. Namun, itu terlalu berharga. Saya tidak punya banyak hal sekarang. Jika Anda mau, saya dapat menukarkannya kepada Anda, tetapi saya tidak menginginkan koin atau kristal ajaib. Sebaliknya, saya ingin meminjam kekuatan Pavilion Naga Phoenix untuk membantu saya dengan sesuatu. Setelah tugas selesai, aku akan memberimu 10 botol Soul Water.
Petik 2. Menjual air jiwa adalah hal paling bodoh yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak akan menjual cairan jika seseorang menawarinya 300 gold per botol, belum lagi 50 gold. 100 jiwa dibutuhkan untuk membuat setetes air jiwa. Ini membatasi produksi soul water. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk anggota persekutuannya sendiri, belum lagi menjualnya kepada orang lain. Selain itu, jika dia memproduksi air jiwa secara massal, soul orb akan terbuka. 10 botol. Phoenix Lane merenung. 10 botol soul water hampir tidak cukup. Dia bahkan tidak akan bisa memasok bawahan langsungnya. Namun, setelah memikirkan masalah itu, dia merasa itu masuk akal. Air jiwa dapat meningkatkan pemahaman pemain dan memungkinkan mereka mencapai lantai 7 kuil perunggu dalam waktu 6 jam. Bagaimana bisa harta karun itu tersedia dalam jumlah besar? Meskipun teknik rahasia perunggu adalah teknik rahasia yang paling mudah dipelajari, masih sangat sulit untuk menyelesaikan ke-9 lantai. Tidak ada satu pemain pun di seluruh pavilion Naga Phoenix yang telah memahami seluruh rangkaian teknik tempur peringkat perunggu. Namun, jika dia bisa mendapatkan air jiwa, seseorang di persekutuan mungkin. Memahami teknik tempur ke lantai 7 sudah akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara besar-besaran. Jika seseorang sepenuhnya memahami teknik pertempuran perunggu, kekuatan tempur mereka akan melonjak. Bolehkah saya tahu untuk apa Anda ingin menggunakan kekuatan pavilion Naga Phoenix? Phoenix Lane bertanya. Sangat sederhana. Kamu hanya perlu membantuku menyerbu Dungeon, kata si Feng, terkekeh. Menyerang Dungeon. Phoenix Lane bertanya, bingung, Zero Wing sudah memiliki banyak ahli. Apakah itu tidak cukup? Petik 2. Zero Wing memang memiliki banyak sekali ahli. Menyerang ruang bawah tanah tim level 45, 100 orang seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara Hell Mode mungkin menantang, begitu tim mencapai level 45, itu pun seharusnya tidak menjadi masalah bagi Zero Wing. Tidak, mereka tidak cukup. Saya ingin meminjam setidaknya 100 orang, kata si Feng setelah mempertimbangkan masalah tersebut. 100. Apakah Anda mencoba untuk menyerang? Phoenix Lane tiba-tiba teringat Dungeon tertentu. Betul sekali. Level 50, ruang bawah tanah tim berskala super besar, Flaming Ruins. Si Feng mengangguk. Dalam domain dewa, ruang bawah tanah tim terbesar sebelum level 50 adalah penjara bawah tanah tim yang terdiri dari 100 orang. Namun, setelah level 50, ruang bawah tanah tim berskala super besar akan terbuka. Jumlah minimum pemain yang diperlukan untuk memasuki Dungeon berskala super besar ini adalah 200, sedangkan maksimumnya adalah 500. Hanya ada satu tim Dungeon level 50 berskala super besar di Star Moon Kingdom, Flaming Ruins. Jika dia ingin mengubah kota hutan batu menjadi tanah suci bagi para pemain, mendapatkan Clear Face of the Flaming Ruins adalah yang paling penting. Berbagai guild besar di domain God juga sedang mempersiapkan Dungeon semacam itu. Jika seseorang bisa mendapatkan fast clear dari ruang bawah tanah tim mode neraka level 50, 100 orang, mereka akan mendapatkan perintah promosi tempat tinggal guild bintang 3. Jika seseorang berhasil mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim mode neraka skala super besar level 50, mereka dapat memperoleh perintah relokasi kota. Perintah relokasi kota bahkan lebih berharga daripada perintah pembangunan kota. Itu memungkinkan pemain untuk memindahkan kota yang mereka miliki ke lokasi manapun yang mereka inginkan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 12-16. Di masa lalu, berbagai guild besar tidak terlalu mementingkan tim Dungeon skala super besar, karena item yang dijatuhkan di Dungeon ini pada dasarnya sama dengan yang diperoleh di tim Dungeon skala besar yang terdiri dari 100 orang. Daripada membuang waktu untuk merampok ruang bawah tanah tim skala super besar yang lebih sulit, menyerang beberapa ruang bawah tanah tim skala besar jauh lebih efisien. Namun, pasti ada beberapa pemain dan tim yang suka menantang batasan mereka. Akhirnya, setelah upaya terus-menerus, sebuah tim berhasil mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim skala super besar. Saat itu, banyak orang telah mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap orang-orang ini. Lagi pula, sementara orang-orang ini sibuk menekan level mereka dan menyerang ruang bawah tanah tim skala super besar level 50, pemain arus utama telah lama melampaui mereka dengan lebih dari 20 level. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan peralatan tingkat atas dari Dungeon, celah level yang begitu besar akan membuat keuntungan memiliki peralatan seperti itu menjadi tidak berarti. Hanya item epic yang memiliki nilai berapapun, namun item epic jarang jatuh bahkan di ruang bawah tanah tim berskala super besar. Oleh karena itu,
merampok Dungeon seperti itu tidak sebanding dengan usahanya. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang benar-benar bisa mendapatkan perintah relokasi kota dari ruang bawah tanah tim skala super besar yang tampaknya tidak berharga ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemain kota NPC yang ditangkap telah menetapkan lokasi mereka. Sementara itu, jika seseorang ingin meningkatkan Basic Town menjadi kota yang sebenarnya, mereka harus menginvestasikan sejumlah besar sumber daya serta banyak waktu dan tenaga. Jika mengembangkan satu kota saja sudah sangat membosankan, orang bisa membayangkan betapa merepotkannya mengembangkan banyak kota. Belum lagi, kota-kota NPC yang direbut pada akhirnya akan menjadi ketinggalan zaman. Ambil contoh Stone Forest Town. Karena lokasi kota di sebelah Dungeon regional seperti pegunungan Stone Claw, kota ini menjadi tujuan perjalanan bagi pemain dan guild. Namun, setelah pemain utama melewati level 50, mereka tidak akan bisa lagi memasuki ruang bawah tanah regional. Orang bisa membayangkan hasil dari situasi seperti itu. Pada saat itu, kota itu pasti akan kehilangan popularitasnya, dan perkembangannya akan mandek. Bahkan dengan dukungan Battle Arena, akan sangat sulit untuk menjaga kota tetap hidup. Bagaimanapun, menara ajaib bukanlah sesuatu yang unik. Saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, berbagai guild besar juga bisa mendapatkan desainnya. Pada saat itu, kepadatan mana yang tinggi di kota hutan batu tidak lagi menonjol. Selain itu, setelah kota NPC mereka menjadi usang, guild juga harus merebut kota NPC baru dan memulai siklus pengembangan dari awal lagi, menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya, waktu, uang, dan sebagainya. Oleh karena itu, keuntungan dari perintah relokasi kota segera menjadi jelas. Dengan perintah relokasi kota, pemain dapat mentransfer kota kemana saja di negara yang sama, memungkinkan persekutuan untuk mempertahankan kerja keras mereka dan mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk mengembangkan beberapa kota terpilih. Namun, perintah relokasi kota adalah hadiah unik untuk mendapatkan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim skala super besar. Setelah ruang bawah tanah tim skala super besar diselesaikan, tidak peduli berapa kali itu diserbu nanti, itu tidak akan lagi membatalkan perintah relokasi kota. Saat ini, pemain utama mendekati level 50. Bahkan jika pemain independen dari kerajaan dan kerajaan lain mengetahui keberadaan kota hutan batu, mereka akan mempertimbangkan aspek ini ketika mempertimbangkan apakah mereka harus pindah atau tidak. Ini juga alasan mengapa, meskipun berbagai negara adidaya sangat iri dengan keuntungan yang diperoleh kota hutan batu, mereka tidak melakukan tindakan apapun untuk mengambilnya. Namun, jika kota hutan batu dapat pindah ke peta yang bahkan lebih cocok untuk pemain independen saat ini, daya tariknya pasti akan meningkat secara eksponensial. Selain itu, setelah pemain mengetahui bahwa kota hutan batu dapat terus berpindah sesuai dengan level pemain, aspek ini akan menjadi daya tarik yang fatal bagi banyak pakar independen. Pada saat itu, jumlah Magic Crystal Stone Forest Town dapat meraup masuk melalui Battle Arena akan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, si Feng harus mendapatkan perintah relokasi kota tidak peduli biayanya. Setelah itu, si Feng dan Phoenix Rain menandatangani kontrak. Dia menggunakan sebotol Soul Water sebagai deposit dengan pengiriman 9 botol yang tersisa menunggu penyelesaian kontrak. Phoenix Rain tidak terlalu mempermasalahkan kondisi ini. Bagaimanapun, air jiwa tidak memiliki periode efektivitas tertentu, itu bisa digunakan kapan saja. Selain itu, tablet teknik rahasia spellcasting telah digunakan sekali, jadi dia harus menunggu selama sebulan sebelum dia bisa mengirim orang lain masuk. Saat itu, 10 botol Soul Water sudah lama masuk ke tangannya. Di dalam hutan lebat tidak jauh dari kota hutan batu. Karena dibukanya rute lalu lintas ke kota hutan batu, serta disewa gerbong sementara, jumlah pemain dan pedagang NPC yang pergi ke kota hutan batu telah meningkat secara signifikan. Saat ini, rute lalu lintas itu sendiri sudah menjadi bagian dari pemandangan pegunungan Stone Claw. Pada saat ini, lebih dari 100 gerbong melintasi hutan lebat. Bahkan ada gerbong canggih di antara mereka, yang sama sekali berbeda dari gerbong sementara yang disewa oleh Zero Wing. Sementara itu, penumpang mereka semua berlevel sangat tinggi, bahkan yang paling rendah di antara mereka di level 40. Jika ditempatkan di persekutuan besar, mereka semua paling tidak adalah elit. Wakil Komandan, orang-orang ini terlalu kuat. Kita harus menunggu gelombang berikutnya. Seorang assassin berjubah abu-abu level 41 yang tersembunyi di hutan lebat dengan diam-diam menyarankan kepada ranger level 42 yang membawa busur emas gelap, berdiri di depannya. Sial, sudah berapa kelompok?
Pria tegas yang membawa busur besar berseru dengan frustrasi. Jika aku tahu hal seperti ini akan terjadi, aku akan menukar area berburu dengan Guild Jiwa Iblis. Kita akan rugi kalau terus begini. Petik 2. Berbagai guild kegelapan yang berbaur di Star Moon City telah menandatangani kontrak dengan penguburan surga, menyatakan bahwa mereka akan mengirim anggota mereka untuk membegal para pemain yang beroperasi di sekitar kota hutan batu, menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan perkembangan kota hutan batu. Awalnya, ini seharusnya bagus untuk mereka. Lagi pula, banyak pemain dan tim independen bepergian ke dan dari Stone Forest Town. Mereka sama sekali tidak kekurangan mangsa. Namun, hanya 1 jam yang lalu, Stone Forest Town tiba-tiba membuat pengumuman yang secara langsung mengganggu bisnis guild mereka. Stone Forest Town telah mengungkapkan bahwa mereka akan mengganti gerbongnya dengan yang lebih baik serta meningkatkan hadiah untuk turnamen yang diadakan di Battle Arena. Untuk mini turnamen yang diadakan setiap hari, siapapun yang berhasil menjadi juara dari turnamen tersebut tidak hanya akan mendapatkan senjata dan equipment papan atas sebagai hadiah, tetapi juga Magic Crystal dan Advance Mana Armor Kits. 3 pemain teratas akan menerima hadiah serupa kecuali untuk perlengkapan armor mana tingkat lanjut. Yang paling penting, bagaimanapun, pemain yang menjadi juara turnamen mini akan tinggal di kamar pribadi di lantai 7 Battle Arena selama 10 hari. Arena pertempuran juga akan mengadakan turnamen besar setiap 15 hari sekali, dan hadiah untuk sang juara bahkan lebih hebat. Selain bisa mendapatkan senjata, peralatan, dan perlengkapan armor mana tingkat lanjut, sang juara akan memiliki kesempatan untuk mewarisi teknik pertempuran serta tinggal di kamar pribadi di lantai 8, yang juga merupakan lantai atas arena pertempuran. Untuk sebulan. Sementara itu, 5 pemain teratas juga akan tinggal di lantai 8 selama sebulan. Kualitas senjata dan perlengkapan yang diberikan, serta kuantitas perlengkapan armor mana tingkat lanjut, akan bervariasi tergantung pada peringkatnya. Selain itu, mereka yang menerima suite pribadi akan memiliki manajemen lengkap atas suite mereka sendiri. Selama mereka punya uang, mereka bisa membelanjakan beberapa koin di asosiasi petualang dan meminta asosiasi membangun susunan ajaib di suite mereka untuk memungkinkan mereka menggunakan gulungan pengembalian untuk teleportasi kembali ke kamar mereka. Ini adalah manfaat yang sama sekali baru. Dulu, kamar hanya dipinjamkan kepada pemain untuk sementara. Sekarang, bagaimanapun, pemain akan menjadi pemilik kontrak dari private suites selama mereka tinggal. Karena pengenalan beberapa faktor ini, sejumlah besar pakar independen yang kuat yang awalnya hanya sedikit tertarik untuk pindah ke kota hutan batu segera mengambil tindakan. Perkembangan ini menjadi malapetaka bagi para pemain gelap. Bagaimanapun, di antara beberapa kelompok pemain yang telah memasuki kota hutan batu sejauh ini, tidak ada satupun dari mereka yang harus diprovokasi.